Assalamualaikum Sobat Camotem. Alhamdulillah bertemu lagi ya. Nah, sesi saat ini saya akan sharing bagaimana sih kalau kita menilai sebuah properti itu murah atau harga pasar atau harganya udah kemahalan ya. Nah, saya dulu kebetulan pernah bekerja di sebuah bank BUMN ya, sekian tahun, hampir 14-15 tahun saya pernah di bank, dan kebetulan hampir seluruh waktu saya ya, 7 tahunan, kurang lebih 7 tahun saya itu di bagian kredit ya, pernah di bagian analisis kredit, kemudian pemasaran kredit, sampai melakukan appraisal ya, menghitung atau menilai sebuah properti itu nilainya berapa, nilai yang wajar dan nilai yang layak untuk dijadikan sebuah agunan di bank tempat saya bekerja. Nah, dulu saya pernah diajarin bagaimana menilai agunan supaya agunan itu wajar nilainya dan tidak overvalue, ketinggian harganya atau di bawah harga. Kalau ketinggian tentu saja bank yang rugi, tapi kalau kerendahan, nah, pemilik jaminan atau debitur atau calon debitur tentu keberatan dengan nilai appraisal yang kita lakukan. Nah, sebenarnya ada banyak cara ya, ada beberapa cara lah ya untuk menilai apakah properti itu nilainya wajar atau tidak gitu kan. Nah, pertama kita bisa melihat di PBB ya, di pajak bumi dan bangunan. Sebenarnya pajak bumi dan bangunan ini hanya sebagai pembanding saja, karena kalau zaman dulu tidak bisa kita jadikan rujukan, karena biasanya PBB itu nilainya selalu lebih rendah dibandingkan harga pasar. Jadi kalau PBB-nya misalkan 3 juta per meter, itu harga pasar itu bisa 3-4 kali lipat ya, bisa 9 sampai 12 juta per meter. Nah, tetapi sekarang khususnya nih yang di daerah Depok, Jawa Barat atau di Jakarta, itu pemerintah daerah itu sudah mulai menyesuaikan harga PBB-nya ya, mendekati ke harga pasar gitu loh. Tetapi tetap saja biasanya penjualannya itu masih, atau harga pasarnya itu lebih tinggi dari harga PBB ya. Nah, selain PBB yang bisa kita jadikan rujukan atau patokan pembanding, itu ada juga biasanya kalau saya dulu itu saya cari informasi. Misalkan kalau ada tanah di suatu daerah, katakanlah di Jalan Kiai Hasim Wahid Hasim misalkan ya, di suatu daerah, atau katakanlah di Depok gitu ya, Depok Jawa Barat. Nah, itu saya lihat atau saya tanya, kalau misalkan ada yang dijual di daerah situ, ada pelang-pelang penjualan gitu ya. Nah, itu kita tanya harganya berapa. Kalau kebetulan ada gitu kan, kalau kebetulan ada, itu lebih enak. Jadi kita sebagai pembanding, kalau tanahnya di daerah sini, kemudian kebetulan di sana 50 meter, 100 meter ada yang dijual, nah itu lebih enak. Kita bisa telepon, kemudian kita bandingkan ya. Bisa juga kita tanya ke orang-orang sekitar situ gitu ya, kita sambil ngobrol gitu kan, tanya, ini harga dulu nggak ada yang jual terakhir, transaksi terakhir gitu kan. Bisa juga seperti itu. Nah, tapi ada juga cara ya, atau pembanding. Jadi kita bisa lihat juga dari nilai sewa ya, nilai sewa. Jadi misalkan kalau normalnya itu kalau kita beli rumah kemudian kita sewakan, itu hasilnya misalkan sekian persen. Nah, untuk rata-rata rumah ya, rumah yang sudah jadi itu kita nilai sewanya itu biasanya 3-5% ya, 3-5%. Jadi misalkan gini, kalau kita beli rumah 1 miliar, kemudian kalau di situ pasaran sewanya itu sekitar 40-50 juta per tahun, maka rumah itu sebenarnya masih wajar gitu ya, harga pasar gitu loh.
Tetapi kalau sewanya cuman 20 juta, 25 juta, maka sebenarnya properti itu cukup mahal ya, cukup mahal karena kita dengan investasi 1 miliar kita dapat uang sewa cuman 20 sampai 25 juta gitu kan. Nah, itu nilai sewa. Kemudian kalau ruko itu berapa? Biasanya ruko lebih kecil lagi biasanya kalau ruko ya. Ya sekitar mungkin 4% gitu kan. Kemudian kalau apartemen itu nilai sewanya itu bisa 7 sampai 12%. Ya, seperti itu. Nah, dari berbagai tadi itu ya, PBB, kemudian kita survei lokasi, lihat informasi dari kanan kiri di sekitar penjualan tanah itu, kemudian ada nilai sewa yang kemungkinan bisa kita sewakan, itu bisa kita mix gitu ya. Kita mix, kita padukan kira-kira properti ini mahal atau murah atau sebaliknya memang rata-rata pasar. Nah, kalau misalkan kita lihat di properti, kemudian nilai sewanya itu misalkan dia dijual 1 miliar, kemudian di situ kita bisa tanya-tanya nilai sewanya itu bisa 10% dapat 100 juta per tahun, tentu ya itu murah gitu loh, karena dengan nilai 1 miliar Anda bisa dapat hasil sewanya itu lebih dari 10% ya. Dan itu kalau ada properti seperti itu, lokasinya bagus, maka ambil itu, insya Allah properti-properti yang murah gitu kan. Nah, jadi itu Sobat Jamu Times, beberapa rujukan atau patokan-patokan yang bisa kita ambil sebagai referensi ya, sebagai referensi bagaimana kita bisa menilai properti itu mahal atau murah atau harga pasar. Nah, tetapi kalau secara hitung-hitungan itu biasanya ada hitungan khusus. Kalau saya dulu di bank itu ada hitungan. Nah, di sini saya kasih gambaran umumnya saja ya. Karena kalau properti bangunannya lama, misalkan kita hargain berapa, itu. Kemudian kalau bangunan baru berapa, nilai likuidasinya berapa. Nah, saya nggak akan kasih itu. Saya pikir kalau untuk Anda yang mau beli properti dipakai sendiri, investasi kecil-kecilan sih sudah cukup informasi ini tadi sebagai pembanding apakah properti itu murah, mahal atau harga pasar gitu ya. Saya pikir itu Sobat Jamu Times, mudah-mudahan bermanfaat. Karena itu jika Anda merasakan ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan manfaatnya lebih besar lagi ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.